Shalom, selamat malam saudara-saudara seiman dimanapun berada. Kali ini saya memberi judul bincang malam ini yaitu Yahya Waloni, Anda sakit, saya bisa apa? Ya, saat ini ramai diberitakan bahwa Ustadz Yahya Waloni terbaring sakit. Ya, saya harus katakan kalau Anda sakit, saya bisa apa? Yang pertama, kalau saya mengomentari tentang sakit Anda, saya bukan seorang dokter. Kalau saya berani berkomentar mengenai sakit Anda, takutnya saya salah. Sedangkan saya mau menyampaikan kepada Anda kabar baik, kabar keselamatan, atau ajaran kasih, itu pun sudah Anda tentang. Betul begitu ya? Bahkan di banyak video Anda, di ceramah-ceramah Anda sungguh amat lantang ya, menghina ajaran Kristen, ajaran Yesus Kristus. Anda berkata kasar, Anda menghujat. Jadi ketika sesama kita manusia, ya, karena Anda adalah seorang manusia, saya seorang manusia, tentu saja saya harus mempunyai empati atas keadaan Anda. Namun demikian, saya jadi dilema. Saya bingung menghadapi sosok seperti Anda, Yahya Waloni. Ya, secara hati nurani saya prihatin dan saya berempati. Ya, ketika Anda mengalami sakit dan terbaring di rumah sakit. Tetapi ketika saya ingin menyuarakan isi hati saya kembali teringat dengan video-video Anda yang begitu tegar, kekar, dan bahkan garang, saudaraku. Ya, saya ciut. Jangan-jangan kalau saya menyampaikan sepatah kata, dua patah kata, itu bukan akan membuat Anda merasa nyaman, tetapi membangkitkan amarah dan murka Anda. Saya ingat ada satu video Anda. Ketika Anda sedang berceramah, Anda sedikit menceritakan keadaan kesehatan Anda, lalu ada satu jemaah bersuara. Ya, memang kata-kata yang diucapkan oleh jemaah itu kurang baik. Tetapi respon Anda terhadap jemaah itu jauh lebih buruk lagi, sampai menggunakan kata-kata ingin memenggal. Yahya Waloni, Anda sekarang sakit, Anda terbaring di rumah sakit, saya bisa apa? Saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan. Anda bukan lagi saudara seiman. Saya katakan lagi, bukan saudara seiman. Kenapa saya katakan bukan lagi saudara seiman? Karena sebelumnya Anda pernah seiman, tapi sekarang kan tidak. Nah, menjadi sulit buat saya untuk menyampaikan suara hati saya karena melihat Anda begitu garang. Di dalam ceramah-ceramah Anda berbicara tentang iman Kristen, Anda begitu menyerang, begitu menghina. Ya, kalau kita bisa ibaratkan, Anda sedang melakukan persekusi sebenarnya terhadap keyakinan orang-orang Kristen. Saya ingat di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Para Rasul, ya, 9. Kisah Para Rasul 9. Ada satu sosok di sana yang juga penganiaya berat, persekusi berat terhadap umat-umat Tuhan. Dia bernama Saulus. Di ayat yang ketiga dikatakan di sana, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus,
"Mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuan?" Katanya, jadi suara yang tadi itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi Saulus ketika itu kemudian dalam perjalanannya kemudian dia mempunyai nama Paulus, dan dia menjadi rasul yang begitu militan, ya. Dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Tuhan. Lalu dia menjadi pemberita Injil kasih, Injil keselamatan, yang memberitakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat, karena dia mengalami sendiri bagaimana Yesus ketika menjumpainya di dalam sebuah cahaya yang terang yang mengelilingi dia ketika itu, dan akibat cahaya itu Paulus menjadi buta selama 3 hari. Dan itu semua terjadi oleh karena Yesus menghendaki demikian. Jadi orang-orang yang hari ini, ya, dalam tanda kutip menganiaya karena mengatakan hal-hal yang buruk, yang mengatakan fitnahan, mengatakan caci maki atau penghinaan, itu kategorinya juga sebetulnya adalah penganiayaan atau persekusi juga. Bukan secara fisik, tetapi kita tahu juga bahwa mulut itu atau ucapan itu juga seperti belati. Bahkan ada ungkapan dalam peribahasa Indonesia yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya kata-kata itu tidak sepele. Apalagi itu terkait dengan keimanan. Cobalah berpikir, sekiranya kata-kata yang Anda lontarkan kepada orang beragama yang berbeda diucapkan untuk Anda. Ya. Seperti ada juga yang mengatakan bahwa ada jin kafir di salib. Dapatkah Anda membayangkan kalau ada umat beragama lain mengatakan simbol agamamu seperti itu? Simbol agamamu dikatakan ada jin di sana. Itulah yang harus kita sadari. Jadi jangan kita mengaku kita adalah orang beragama, tetapi mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, yang beradab, yang mendinginkan, yang membawa suasana kedamaian. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya bisa apa? Saya bisa apa? Saya hanya berharap yang terbaik itulah yang akan dialami oleh Yahya Waloni. Tapi kalau saya mau mendoakan dia, saya kira banyak yang sudah memahami bahwa orang kafir itu doanya tidak sampai kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saya mau membicarakan hal keimanan, dari sisi keimanan kami, maka Yahya Waloni pasti tidak akan dapat menerimanya dengan baik. Karena dia sehari-harinya di dalam ceramahnya selalu menyuarakan kegarangannya dengan penghinaan, dengan mencaci maki, ya, menghujat keimanannya orang Kristen. Tapi saya tidak dapat menahan ajaran Yesus, yaitu kasih. Sehingga bagaimanapun juga, Yahya Waloni, engkau mau menerima atau tidak, saya ingin katakan, kiranya yang terbaik yang akan engkau dapatkan, ya, yang terbaik yang akan engkau dapatkan, itu doanya yang terbaik.
Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus Kristus, Dia mengajarkan kepada saya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakanlah musuh-musuh. Ya, berdoalah bagi musuh-musuh. Lebih jauh daripada itu, berilah makan apabila seterumu lapar. Berilah minum apabila seterumu merasa haus. Ajaran Yesus itu seperti itu. Dan saya mau taat untuk melakukan kasih yang indah seperti itu. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.